Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa khairi zadi wa libas wa amarna natajawwada biha liyaumil ibas. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbun nas wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mawsufu bi'akmali sifatil al-ashrash. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin madamatil hayatu fil anfas wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Sidang Jumat Juhur yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang kali ini Allah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk sama-sama melaksanakan perintahnya, itu sholat zuhur berjamaah. Dan insya Allah sedikit mungkin mengingatkan di antara kita, mudah-mudahan menambah bagian pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umat yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya, amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kepada makalah yang ke-13 dalam kitab Sahihul Ibad. Hasan Al-Basri berkata dalam sebuah nasihatnya, jadi Hasan Al-Basri ini adalah generasi tabi'in, ya. Dia mempunyai ayah namanya Yasar. Nah, Yasar itu tadinya dia beragama Majusi, ya, penyembah api, ya, menjadi tawanan perang, kemudian menjadi budak. Tetapi Allah itu kan tidak melihat itu siapapun, ya. Kalau emang Allah kehendaki orang itu kepada keislaman, ya, akhirnya Yasar masuk Islam, kemudian lahirnya seorang namanya Hasan Al-Basri, ya. Nah, beliau itu kalau tidak salah lahir pada tahun ke-20 Hijriah. Ya. Dia disebutnya juga Sultanun Tabi'in, ya. Jadi Imam Abu Hanifah pun pernah berguru kepada beliau, ya, Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, man la adaba lahu la ilma lahu, ya. Orang yang tidak memiliki sopan santun, tidak memiliki adab, berarti dia tidak berilmu, ya. Terlepas dia seorang profesor, doktor, apapun, ya. Apalagi cuman SMA, S1, S2 gitu kan. Kalau dia tidak mempunyai sopan santun, adab, maka dia dianggap tidak berilmu, ya. Makanya dalam agama Islam itu yang dipatkan adalah akhlakul karimah. Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya, bukan untuk menyempurnakan ilmu, ya. Khuluqul azim, ya, di surat Al-Qalam itu Nabi itu ibarat Al-Quran berjalan, ya. Jadi orang yang tidak mempunyai adab, tidak mempunyai sopan santun, ya, itu dianggap orang itu tidak berilmu. Innama buistu li utamima makalimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, ya. Kemudian beliau mengatakan juga waman la sabra lahu la dinalahu, ya. Orang yang tidak sabar berarti dia tidak menghayati agamanya, atau seolah-olah dia tidak beragama, ya. Karena agama mengajarkan orang untuk membentuk sebuah pribadian yang kuat, yang tangguh, sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian, ya. Ini beliau mengatakan seperti itu, ya. Orang yang tidak sabar itu, ya, seolah-olah dia tidak beragama atau dia tidak menghayati agama yang dipeluk, al-Islam, ya. Jadi kesabaran itu adalah miliknya orang-orang yang soleh, ya. Tidak hanya beriman, tetapi dia mempunyai sebuah kesabaran, ya. Bahkan tingkatan sabar itu lebih hebat daripada syukur, ya. Kalau syukur biasanya orang itu kan mendapat nikmat, ya.
proyeknya berhasil, karirnya menanjak, rezekinya tambah terus, istrinya bertambah misalnya, baru bersyukur kan gitu. Tapi kalau sabar itu identiknya dengan orang itu diuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sabar dan syukur ini dua hal yang harus kita amalkan ya. Kita aplikasikan dalam kehidupan. Ada riwayat seorang yang bernama Imran bin Husain. Imran bin Husain ini dia mengalami sakit yang begitu hebat. 30 tahun dia tergolek tidur di atas ranjang, tidak mampu dia bangun. Bahkan oleh keluarganya ya, pembantu-pembantunya dia dibuatkan lubang di bawah tempat tidurnya. 30 tahun kita bisa bayangkan. Jadi BAB di situ ya, segala macam yang dia membuat hajat itu dia di tempat tidurnya itu ya. Sehingga pada suatu ketika ada saudaranya itu mengunjungi daripada Imran bin Husain ini, menangis ya, saking tidak tega melihat daripada penderitaan daripada Imran bin Husain ya. Tetapi Imran bin Husain ini malah dia memanggil saudaranya ya, yang saat itu sedang menangis ya, menangisi dirinya ya. Saudaraku, berdekatlah ya. Aku ingin mengatakan sesuatu kepada dirimu ya. Kenapa engkau menangis ya. Wahai Imran, aku sungguh tidak tega melihat penderitaanmu seperti ini ya. Kemudian ibu berkata ya, sesungguhnya setiap malam para malaikat itu menziarahi kepadaku dan memberi salam kepadaku. Jadi aku senang dengan hal seperti itu, dan aku ridha apa yang telah Allah tetapkan kepada diriku. Artinya apa? Ini orang yang sudah dibuka daripada hijab ya. Sakitnya karena sabarnya dia menahan sakit dan hatinya tetap makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ya, maka Allah bukakan hijab dan dia berkata, malaikat selalu uluk salam di malam hari kepadaku. Ada lagi namanya Urwah bin Ujabir ya. Ketika menderita sakit ya, diponis oleh dokter harus dipotong kakinya ya. Mungkin kalau sekarang ya mirip-mirip orang yang punya diabetes yang berat kali ya, harus diamputasi ya kan. Tatkala dia mau diberikan obat ya, apa sama dokter itu ya, obat untuk penawar rasa sakit gitu kan, obat bius lah mungkin kata Urwah ini ya, dokter tidak perlu ya, kau tidak perlu memberikan apapun kepadaku, silakan kau potong saja kakiku ini ya. Maka dokter melakukan tindakan medis ya, digergajilah kaki daripada Urwah ya, dari batas pahanya itu ya, sedikit pun Urwah tidak mengadu, hanya kalimat hasbi Allah ya. Kemudian setelah dipotong ya, dibungkuslah itu ya, bagian daripada tubuhnya tadi dengan kain putih ya, kemudian menyuruh daripada pembantu-pembantunya untuk menguburkannya di pemakaman kaum muslimin. Dan dia berkata, ya Allah, kaki ini ya, kaki yang engkau ambil ini, aku saksikan bahwa kaki ini tidak pernah melangkah kepada tempat-tempat maksiat. Kaki ini hanya aku peruntukkan di jalanmu. Ini salah satu daripada orang-orang yang dia bisa sabar ya dalam menghadapi cobaan ya.
Kemudian ada lagi sabar itu dalam kita melakukan ketaatan. Ya. 4.30 atau 4.36 sekarang kan subuh tuh, ya. Lagi enak-enaknya tuh, bahkan sebelumnya kan jam 4:15 ya sudah masuk subuh. Ya kan lagi enak-enaknya tidur, dingin, hujan lebat. Ya, sabar dia bangun, dia ambil air wudhu, ya dia siapkan pakaian dan seterusnya, pewangian, berangkat dia untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, ini orang yang sabar juga, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Apalagi orang-orang yang cinta ilmu, ya, jauh di sana, di luar kota misalnya, ya, tetapi karena dia harus mengaji, ya, kepada guru, kepada kiainya, ya, di tengah mungkin gerimis, ya, dingin angin gitu kan, dia berangkat, ya, untuk dia mencari ilmu. Sabar dalam dia melaksanakan perintah Allah thalabul ilmi. Ya. Jadi orang-orang yang sabar itu luar biasa, ya, akan diangkat Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan. Ya. Kemudian Hasan Basri juga yang terakhir mengatakan, wa man wara'alahu la julfalahu, ya. Dan orang-orang yang tidak memiliki sifat wara berarti dia tidak memiliki derajat. Ya. Jadi orang itu dituntut untuk bersifat wara agar mencapai kedudukan maqam di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wara itu artinya apa? Hati-hati. Ya. Dapat rezeki misalnya dari sebuah proyek, dia tanya dulu, ya. Jalan dari mana? Ya, dia tanya dulu, ya. Pak, ini ada titipan, ya, dari si A, ya kan. Kemudian dia tanya dulu, telusuri. Kalau itu merasa bahwa itu adalah bukan haknya, dia tidak akan menerima. Hati-hati, ya. Kemudian juga hati-hati dalam dia berbicara, ya. Berbicara, ya. Jadi orang wara itu, ya, dia sangat hati-hati. Jangankan dia memakan barang yang haram, ya, yang subhat saja dia tidak mau. Ya. Jadi dulu satu punya guru gitu, ya, tatkala disuguhin sesuatu, ya, sama jemaahnya, setiap satu suapan muntah. Ternyata yang disuguhkan adalah barang yang subhat. Ya. Jadi orang-orang seperti itu, ya, hukama, ya, orang-orang yang mempunyai kemampuan spiritual itu, yang ma'rifat itu biasanya insya Allah, ya, itu dijaga, ya, makanannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan. Nah, ini orang yang wara, ya. Kemudian, ya, terakhir tadi saya sampaikan sabar itu kan ada dua, menjalani ketaatan, sabar mendapatkan musibah. Yang terakhir ada sabar dalam meninggalkan maksiat, ya kan. Nah, ini yang terakhir juga artinya orang yang dia sabar meninggalkan maksiat, ya, ada godaan-godaan gitu kan di depan mata, ya, proyek apapun gitu kan yang sifatnya itu barang-barang haram, dia tidak mau. Ya. Di sana mungkin ada wanita cantik, ya, yang merayu dirinya, dia kuat, ya, tidak mau untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ini kan yang sering terjadi, kadang-kadang kita itu kalau bangun malam berat, ya, tapi kalau nonton Liga Italia, Liga Spanyol kuat bangun. Saya juga bingung kan gitu. Ya, kalau kita bangun tahajud kayak berat sekali, ya. Tapi begitu kalau nonton Liga Spanyol, Liga Italia kuat gitu kan. Nah, itu ya bukan maksiat sih itu, ya. Cuman kan sesuatu yang bisa menjauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada dia nonton bola, kan sebaiknya dia tahajud dulu gitu kan, 2 rakaat minimal kan gitu. Nah, ini seperti itu. Nah,
Jadi itu yang disampaikan daripada Hasan Al-Basri ya. Mungkin kesempatan saya akan sampaikan bagaimana beliau bertetangga dengan seorang Yahudi ya, dan akhirnya Yahudi ini dia masuk Islam karena apa? Akhlaknya daripada Hasan Al-Basri. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan waktunya juga terbatas, hanya ya kultum ya mengingatkan di antara kita semua, mudah-mudahan menambah penciptaan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kafartul majlis, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.